Pemirsa masih bersama dua lady rocker kita, ada Mbak Ati CB dan juga Mbak Mel Sandi. Tadi kita sudah sedikit membedah ya, karena panjang banget sebenarnya kalau kita bedah kisah hidupnya Mbak Mel Sandi yang luar biasa. Nah kalau Mbak Ati CB ini salah satu yang sempat bicara soal kondisi kesehatan mental health-nya Mbak Ati CB waktu itu ya. Ada istilah bipolar disorder dan juga isu kesehatan mental lainnya. Nah bagaimana musik dan keluarga sampai saat ini Mbak? Masih kemudian membantu Mbak Ati CB untuk survive dari hal itu dan bagaimana update-nya sekarang? Aku mulai itu mengalami mental disorder tuh dan akhirnya konseling setelah aku tinggal di Amerika. Tadinya selama di sini kan dulu belum ada gitu, bukan belum ada masih jarang. tabu kali masih ya. Tabu, ya. Kayak dipikirnya kalau mental disorder mungkin kayak gendeng gitu. Ya aku bertiga sama anak-anakku konseling itu apa. Maksudnya bertiga kenapa Mbak? Kok sama anak-anak juga? Iya karena dua anakku juga yang satu punya bipolar, yang satu BPD, borderline personality disorder. Jadi itu lebih ke genetik gitu ya Mbak ya? Iya aku rasa dari keluargaku. Dari ibuku gitu. Ada yang psikofrenia. Sekarang bagaimana Mbak kondisi dan juga perkembangan dari apa yang dialami? Terus minum obat tiap hari. Kayak buat lebih moodnya lebih bagus gitu. Itu terasa kalau aku misalnya skip nggak minum obat 3 hari gitu berasa kayak sedih kayak apa nggak jelas. Nah itu kalau boleh tahu Mbak ketika nggak minum obat atau moodnya berubah itu apa yang biasanya dirasakan dan yang terjadi gitu? Oh seperti depresi, lumayan berat dan kadang seringkali merasa like seperti hopeless, like meaningless kayak gitu. Jadi ya begitu. Dan aku kebetulan dari kecil kan aku seneng menyendiri gitu. Jadi ya sampai sekarang pun aku nggak punya temen yang bener-bener temen gitu. Orang di Amerika aku juga jarang bicara sama suami. Sama anak-anakku juga jarang. Di kamar terus gitu. Oh ya? Ya dulu waktu kecil sudah parah tapi semakin tua semakin introvert gitu. Kalau kita lihat kan dunia rock and roll itu kan semua orang-orang yang ekspresif di panggung, apalagi Mbak Ati CB legend kita satu ini sebegitunya menguasai panggung, atraktif. Kok bisa begitu ya Mbak? Resepnya apa Mbak? Ya spontan aja gitu. Karena menurutku panggung itu medium untuk aku healing. Ya mungkin semacam itu dan untuk jauh dari insanity gitu. Jadi kayak aku menjadi diriku sendiri kayak gitu. Jadi ya spontan aja gitu kayak gak bisa itu dijelaskan. Ada sebuah sensasi yang juga berbeda dari kehidupan nyata yang sebenarnya kalau udah masuk panggung ya. Oke, nah itu fakta-fakta menarik soal Ati CB ini sebenarnya banyak banget. Tapi saya juga nggak akan ngomong sendiri. Kita kasih tugas kali ini ke Bayu Oktara. Silakan Bayu, tepuk tangan. Aku nih starstruck loh, ketemu dengan idola-idola. Aku di sini ya. Iya, silakan. Soalnya ini kan dari zaman aku kecil udah sering nonton Mbak Ati, Teh Mel di TV. Tapi aku mau nanya sama Mbak Ati, 2 anak Mbak Ati itu tahu nggak ibunya sepopuler itu, tahu nggak mereka? Kalau sekarang tahu, tapi cukup lama mereka nggak tahu gitu. Jadi taunya seperti anakku yang nomor 2. Waktu jalan-jalan ke Jogja gitu di Malioboro itu ada perempuan yang meluk aku sambil nangis kayak gitu. Terus dia berpikir kenapa gitu. Di situ dia mulai my mom is so famous. Gitu. Oke, kita cek fakta ya. Oke, fakta. Berarti yang pertama. Inilah fakta yang pertama. Saatnya fact check.
Pakai kacamata sejak photoshoot, jadi ciri khas Atik Sibi hingga kini. Mbak kalau nyanyi nggak pakai kacamata, apa rasanya Mbak? Kayak nggak percaya diri gitu. Dan ini memang sejak photoshoot? Setelah itu, ini kayaknya di album mana ini ya? Suka-suka atau apa. Tapi mulai yang itu albumku yang Risau itu, di situ aku mulai Kalau pakai sehari-hari kacamata. Mbak, pakai kacamata juga? Kacamata baca ya. Fakta berikutnya, silakan. Ini dia. Ingin menua bersama suami di rumah dekat pegunungan di Kediri. Saya lebih suka itu gunung daripada pantai. Dan nggak tahu ya, atmosfernya tuh mungkin lebih, untuk aku lebih peaceful kayak gitu-gitu. Jadi dan aku juga suka naik gunung gitu. Suamiku juga hobinya naik gunung. Trekking. Iya. Selain itu suamiku juga senang di Kediri. Dia bilang, kamu cari rumah dong di Kediri. Nanti kalau lagi di Kediri itu tanyain semeternya berapa gitu. Di Amerika kalau ya kangen bisa bikin masakan Kediri nggak sih Mbak? Oh bisa. Oh, serius? Masak sendiri? Iya, di Amerika itu kita rata-rata kan memang nggak ada yang membantu ya. Jadi mau nggak mau terpaksa gitu. Terus akhirnya jadi di sana aku jadi bisa bikin jajanan pasar kayak misalnya klepon, lemper, terus apa lagi ya? Apa itu? Jenang grendul kayak gitu-gitu. Ya gitu-gitu deh. Anak-anak suka Mbak atau mereka nggak punya pilihan? Risos gitu. Ya mereka seneng. Yang berikutnya adalah nggak suka make up. Nggak pernah punya hair dryer, dan asisten atau make up artis. Lah, ini piye? Kan Masa sih Mbak? manggung, Mbak. Oh bukan hair dryer, mungkin hair Hairstylist. Iya, hair stylist. Kenapa Mbak nggak punya make up artis atau hairstylist sendiri? Karena menurutku kayak apa ya? Aku nggak seneng gitu mukaku didandanin terus kan itu perlu waktu lama gitu. Sedangkan aku orangnya kan apa ya? Sat-sat. Kesuwen menurut aku kayak gitu ya. Terus ya udah percuma juga kadang-kadang udah didandanin bagus gitu langsung nyaut kacamata langsung dipakai kacamata hitam gitu kan kasihan gitu make up artisnya gitu. Jadi ya lebih baik nggak itu. Jadi dandan sendiri gitu Mbak? Make up iya. Sama itu fotonya kok aku pakai high heel aku nggak pernah seumur. Ini enggak Mbak? Nah, ini Nggak fakta pernah? baru. Fakta baru, serius Mbak. Gak pernah aku pakai high heel. Pertama aku merasa kayak apa ya, seperti nggak cocok gitu. Ya maksudnya, ya aku lebih seneng yang Funky, beginilah Oke, gitu. tapi kalau lagi ada acara-acara tertentu gitu Mbak? Kondangan gitu. Makanya aku kalau diundang pernikahan yang gitu, aku nggak pernah mau datang. Gara-gara sepatu? Gara-gara sepatu. Fakta baru. Iya. Tidak suka keramaian dan sosialisasi. Habis manggung langsung pulang masuk kamar. Ya betul. Lah kenapa Mbak? Dari dulu sampai sekarang gitu. Di kota mana aja gitu, itu aku setelah nyanyi langsung masuk kamar, tidur, terus pagi-pagi pesawat paling pagi pulang gitu. Makanya aku nggak banyak kenal musisi, penyanyi gitu. Cita-citanya apa sih Mbak? Dulu itu aku cita-citanya apa ya? Ke politik dulu masih SMP gitu. Terus dan aku nggak pernah pengen bisa rekaman, nggak pernah kepikiran gitu. Jadi waktu SMP itu ikut ya BNCB itu kan tetangga gitu, nggak jauh dari rumah, ngeliat mereka latihan, terus mulailah itu tertarik nyanyi. Jadi sampai aku diundang ke Jakarta tuh aku nggak pernah ngelamar untuk nyanyi, nggak pernah. Jadi beruntung aja diundang, dikasih surat ini rekaman di Jakarta kayak gitu. Pernah nggak kayak Mbak Ati merasa kalau memang musik rock itu menyelamatkan hidup Mbak Atik CB gitu, seorang Atik CB? Ya musik itu menyelamatkan itu aku dari insanity gitu. Jadi dari kayak gitu. Kalau lagi tenggelam dalam tadi anxiety, terus kemudian Depression gitu. Biasanya dengerin lagu apa? Aku tuh malah penyanyi tapi aku jarang dengerin musik. Waduh, ini wow. fakta menarik nih. Fakta lagi. Jarang aku.
Lebih biasanya aku dengerin musiknya aja yang nggak ada Lirik. Instrumen. Instrumen. Tapi aku lebih suka progresif musik kayak gitu. Yang Oke. Progresif rock atau progresif elektronik macam-macam. atau Progresif rock yang ada fusionnya atau Oke. yang aneh-aneh lah. Barang apa yang pertama dibeli dan paling mahal yang dibeli dari hasil menyanyi? Tapi masih mau ya kalau misalnya yuk bikin super grup lady rock gitu. Kalau aku sih kayaknya bertolak belakang sama Mbak Ati ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.